Berita utama malam ini kita akan bahas soal naturalisasi pemain sepak bola yang niatnya buat cetak prestasi tapi malah jadi sensasi, bikin frustasi, ujung-ujungnya kena sanksi. Wow, memang okay lah, aku sebagai orang Malaysia pun aku dengar pun sakit hati. Jujur aku cakap guys. Okay, dalam channel aku ni aku jujur, kalau Malaysia salah, salah. Kalau Indonesia salah, salah. Sebuah gelombang reaksi besar datang dari negeri jiran Malaysia. Dunia maya dihebohkan oleh pernyataan-pernyataan netizen dan media Malaysia yang menilai bahwa Metro TV, salah satu stasiun televisi nasional Indonesia, telah melakukan roasting atau sindiran tajam terhadap tim nasional Malaysia. Tayangan tersebut memicu perdebatan sengit bukan hanya di kalangan penggemar sepak bola, tetapi juga di antara warganet dari kedua negara. Dalam salah satu segmen program Metro TV yang membahas perkembangan sepak bola Asia Tenggara, para pembawa acara dengan gaya santai namun lugas menyinggung performa tim nasional Malaysia di kancah internasional. Mereka membandingkan perjalanan skuad Harimau Malaya dengan kemajuan pesat timnas Indonesia. Ucapan-ucapan bernada humor dan sindiran yang keluar dari pembawa acara tersebut ternyata dianggap menyinggung harga diri publik Malaysia. Beberapa cuplikan dari acara itu kemudian menyebar luas di media sosial, terutama di platform X, dulu Twitter dan TikTok. Potongan video berdurasi sekitar 1 menit itu menunjukkan pembawa acara Metro TV yang dengan ekspresi bercanda mengatakan bahwa Malaysia kini tertinggal jauh dari Indonesia. Kalimat seperti, mereka dulu merasa abang besar, tapi sekarang malah ketinggalan, menjadi bahan perdebatan besar. Reaksi dari Malaysia pun bermunculan. Sejumlah warganet Malaysia menilai tayangan itu tidak profesional dan cenderung melecehkan. Bagi mereka, perbandingan antara timnas Indonesia dan Malaysia seharusnya dilakukan dengan data dan analisis, bukan dengan nada ejekan yang disiarkan di televisi nasional. Namun, di sisi lain, banyak pula yang melihat bahwa Metro TV sebenarnya hanya menyampaikan fakta dalam kemasan satir. Indonesia memang menunjukkan perkembangan luar biasa di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Dalam 2 tahun terakhir, timnas Indonesia berhasil menembus berbagai pencapaian yang sebelumnya sulit dibayangkan, seperti lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Malaysia justru mengalami penurunan performa di level internasional meski memiliki liga domestik yang kompetitif. Sebagian penonton Indonesia menilai bahwa reaksi keras dari Malaysia justru menunjukkan betapa sensitifnya isu rivalitas sepak bola antara kedua negara. Rivalitas ini memang sudah lama menjadi bagian dari sejarah sepak bola Asia Tenggara. Sejak era 1970-an hingga kini, setiap pertemuan antara Indonesia dan Malaysia di lapangan hijau selalu dibumbui dengan tensi tinggi, baik di dalam maupun luar stadion. Bahkan dalam konteks media, sedikit saja komentar bisa memicu emosi dari kedua belah pihak. Dalam naskah tayangan yang menjadi sumber perdebatan itu, Metro TV sebenarnya tengah mengulas perubahan peta kekuatan di Asia Tenggara. Mereka membahas bagaimana Indonesia kini menjadi salah satu tim paling progresif, berkat investasi besar dalam pengembangan pemain muda, kerjasama dengan klub-klub Eropa, serta peningkatan infrastruktur sepak bola nasional. Di tengah pembahasan itu, Malaysia disebut sebagai contoh negara yang stagnan karena belum mampu menunjukkan peningkatan signifikan di level AFC. Para host menggunakan gaya bahasa santai dan bercanda untuk menekankan perbedaan arah perkembangan tersebut. Namun, nada bercanda itulah yang kemudian dianggap terlalu kasar oleh publik Malaysia. Beberapa komentator di media sosial menyebut tayangan itu sebagai bentuk penghinaan terselubung terhadap simbol kebanggaan nasional mereka, yakni tim Harimau Malaya. Perdebatan semakin luas ketika influencer dan pengamat sepak bola dari kedua negara ikut berkomentar. Ada yang menilai bahwa ini adalah bentuk kebebasan berekspresi media yang seharusnya bisa diterima dengan kepala dingin.
Namun, ada pula yang menganggap bahwa sebagai media besar, Metro TV seharusnya lebih berhati-hati memilih kata, terutama karena hubungan antara Indonesia dan Malaysia seringkali diwarnai sentimen emosional dalam bidang olahraga. Bahkan, beberapa penggemar sepak bola netral dari negara lain di kawasan ASEAN ikut menyoroti isu ini. Mereka menyebut bahwa reaksi berlebihan dari publik Malaysia justru menunjukkan bahwa mereka belum siap menerima kritik. Dalam dunia sepak bola modern, kritik dan sindiran tajam dari media sudah menjadi hal biasa, terutama di negara-negara dengan tradisi sepak bola kuat seperti Inggris, Italia, atau Spanyol. Namun, bagi Malaysia dan Indonesia yang masih berada di tahap berkembang, setiap kritik dari luar seringkali dianggap sebagai serangan terhadap nasionalisme. Beberapa analis komunikasi menilai bahwa kejadian ini sebenarnya mencerminkan perbedaan budaya media antara kedua negara. Media Indonesia dikenal lebih terbuka dan ekspresif dalam menyampaikan pendapat, termasuk dalam bentuk humor satir. Sedangkan media Malaysia lebih berhati-hati dan jarang menampilkan sindiran tajam secara publik, terutama yang melibatkan negara lain. Maka tak heran, gaya roasting Metro TV terasa menohok bagi telinga sebagian masyarakat Malaysia. Namun di sisi lain, kejadian ini juga menjadi refleksi betapa besarnya pengaruh sepak bola dalam hubungan sosial antara kedua bangsa. Sebuah tayangan berdurasi beberapa menit saja mampu menimbulkan reaksi emosional lintas negara, memperlihatkan betapa kuatnya rasa kebanggaan nasional yang melekat pada olahraga ini. Para penggemar pun dari kedua negara kemudian terlibat dalam perdebatan sengit di media sosial, saling membela dan menyerang dengan berbagai argumen, mimi, hingga video sindiran balasan. Namun demikian, beberapa suara dari kedua kubu mencoba menenangkan suasana. Ada netizen Malaysia yang menulis bahwa seharusnya mereka tidak terlalu baper terhadap kritik dari media luar, melainkan menjadikannya motivasi untuk memperbaiki timnas mereka. Begitu pula beberapa warganet Indonesia yang menyuruhkan agar publik tanah air tidak terlalu mengejek Malaysia secara berlebihan, karena bagaimanapun juga rivalitas seharusnya mendorong semangat kompetisi, bukan kebencian. Menariknya, pihak Metro TV sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait reaksi publik Malaysia. Namun, di kalangan jurnalis olahraga Indonesia, banyak yang meyakini bahwa stasiun televisi tersebut tidak memiliki niat untuk menyinggung pihak manapun. Tayangan itu hanyalah bagian dari segmentasi hiburan dan analisis santai seputar sepak bola Asia Tenggara yang kebetulan menyentuh isu sensitif. Beberapa pengamat sepak bola nasional juga menilai bahwa Malaysia seharusnya menerima kenyataan bahwa performa mereka memang sedang menurun. Dalam 2 tahun terakhir, mereka gagal bersaing di Piala AFF, kalah dari Vietnam dan Indonesia, serta belum menunjukkan progres signifikan di tingkat AFC. Sementara itu, Indonesia dengan dukungan pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Tom Hay kini menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara. Fakta ini bukan bentuk hinaan, melainkan realitas perkembangan sepak bola yang harus diterima. Namun di sisi lain, sejumlah pihak juga mengingatkan agar media Indonesia berhati-hati dalam menyampaikan kritik, terutama ketika menyangkut negara tetangga. Hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia seringkali diwarnai isu sensitif seperti budaya, pekerja migran, dan olahraga. Kesalahan kecil saja dalam ucapan bisa dengan mudah dimaknai secara negatif oleh publik di seberang. Seiring waktu, kontroversi ini mungkin akan mereda, tetapi dampaknya cukup besar bagi persepsi publik kedua negara. Banyak pengamat menilai bahwa ini bisa menjadi pelajaran penting bagi media di Asia Tenggara untuk mengembangkan gaya penyiaran yang kritis namun tetap beretika. Humor boleh, satir boleh, tetapi tetap harus menjaga rasa saling hormat antar bangsa. Dari sisi positif, peristiwa ini justru menunjukkan betapa sepak bola mampu menyatukan dan sekaligus memecah pendapat publik. Ia menjadi ruang di mana kebanggaan, identitas, dan emosi nasional bertemu dalam satu panggung. Baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama mencintai sepak bola dengan passion yang besar. Dan itulah yang membuat setiap komentar, baik pujian maupun sindiran, memiliki resonansi emosional yang mendalam. Pada akhirnya, naskah ini bukan sekedar tentang siapa yang benar atau yang salah, melainkan tentang bagaimana media dan masyarakat harus belajar mengelola rivalitas dengan dewasa.
Metro TV mungkin telah memancing reaksi keras. Namun dari situ muncul diskusi yang lebih besar tentang batas antara kritik dan penghinaan, antara analisis dan satir, antara kebanggaan nasional dan kepekaan sosial. Kini publik menunggu bagaimana langkah selanjutnya dari media kedua negara. Apakah Metro TV akan memberikan klarifikasi resmi, atau Malaysia akan menanggapinya dengan humor yang sama atau tetap bersikap defensif? Semua itu masih menjadi pertanyaan terbuka. Namun satu hal yang pasti di Asia Tenggara, terutama antara Indonesia dan Malaysia, sepak bola bukan hanya pertandingan di lapangan, melainkan juga ajang pembuktian harga diri dan kebanggaan bangsa.